Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki sekaligus menyempurnakan akhlak dengan Al-Quran metodenya. Tanpa Al-Quran akhlak tidak akan benar. Rahmat bagi alam semesta atau semesta alam. Rahmatan lil alamin, Pak. Itu bukan hanya alam dunia, mikrokosmos yang terkecil bumi ini. Bukan itu saja yang Allah rahmati dengan keberadaan Rasulullah, tapi juga alam terbesar yang ada di langit yang disebut dengan makrokosmos, alam makrokosmos. Itu dirahmati. Tanpa Allah mengutus Rasulnya, mungkin rahmatan lil alamin semu tidak akan pernah ada. Karena perlu utusan yang Allah utus kepada makhluknya alam semesta ini. Bagaimana biar rahmatan itu betul-betul ada? Dengan apa Rasulullah itu diutus sehingga menjadi rahmatan lil alamin? Yaitu dengan bil huda wa dinil haq. Surat 61 Sof ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, atau wa kafa billahi syahida dalam ayat yang lain. Jadi Pak, dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan bil huda, petunjuk wahyu Al-Quran. Maknanya bil huda itu, dan wa dinil haq, dinul Islam, untuk dizohirkan, untuk ditampakkan, diproklamasikan dalam sebuah apa? Daulah negara. Itu baru proklamasi. Kalau bahasa Qurannya isyhadu bi anna muslimun. Ali Imran 4. Atau kalau bahasa Quran surat 7 Al-A'raf 158, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Hai manusia. Ini ayat pertama kali dijohirkan pada fase dakwah jahar terang-terangan di Bukit Sofa. Hai manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku diutus oleh Allah untuk kalian semua. Ini proklamasi liyudhiru 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk mengalahkan din-din yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak pada suka. Ya, 61 ayat 9. Kalau yang kafa billahi syahidanya itu surat 48 ayat 28-nya ya. Nah ini yang ke berapa tadi? Keempat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Dari sini sering saya katakan dalam forum kajian Al-Aqobah atau ikhwan ibu-ibu yang lainnya di mana-mana saya ngisi, ya, itu juga bisa kita tarik kesimpulan yang sangat bagus dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari rahmatan lil alamin bisa kita ambil kesimpulan Pak yang cukup bagus apa? Islam itu agama yang tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, Islam itu agama yang tidak mengikuti zaman. Kalau Islam agama yang tidak ketinggalan zaman, mau bukti ayat yang pertama kali itu bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita disuruh baca. Baca ada dua dimensi. Qur'aniyah, ayat-ayat yang ada di Quran. Yang kedua, ayat kauniyah, alam semesta. Termasuk diri kita, kauniyah. Termasuk kehidupan di bidang ideologi,
politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hukum, pendidikan, itu juga harus dibaca. Dan dibacanya kita ambil benang merah, kita korelasikan ke Al-Quran. Begitu cara bacanya. Berarti tidak ketinggalan zaman. Jadi kaunya kita kontekkan ke Qurannya. Kehidupan semua aspek kita kontekkan ke Qurannya. Juga Islam tidak mengikuti zaman, membebek, ikut-ikutan. Apa kata banyak orang, ikut vaksin, ikut. Soal pegawai kali ya. Kalau pegawai kudu sih. Dipaksakan. Ya sekarang apa? PCR. Bisnis 2 menteri ya. Si Erik sama si Luhut. Rusak negeri ini. Kita lihat Pak. Dalilnya surat 6 Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jika kalian mengikuti banyaknya orang, apa kata orang? Ikut, membebek, tidak punya prinsip, pasti kata Allah kalian akan disesatkan oleh mereka, karena mereka hanya menduga-duga saja dan tidak punya ilmu pengetahuan tentang konsep kehidupan yang benar. Jadi betul, Islam tidak ketinggalan zaman, Islam juga tidak mengikuti zaman, tapi yang betul adalah Islam memelihara eksistensi keberadaan zaman dari bahala kapungkur zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dalilnya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan keberadaan Islam semua dirahmati. Hanya Islam Pak yang bisa merahmati, yang lain tidak. Karena ini dinnya Allah, din punya Allah buat manusia biar selamat dunia akhirat. Selain nggak benar, ya. Baik, itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, ada 11 ya. Yang kelima, profil beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, suku bangsa. Jadi unlimited, tanpa batas. Kalau nabi-nabi yang lain limited, terbatas. Itu satu tahun terus tuh. Nabi contoh Nuh diutus oleh Allah untuk penduduk negeri Iram. Nuh alaihissalam yang buat perahu. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk kaum Ad. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk penduduk negeri Sodom. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk negeri penduduk Madian yang curang dalam timbangan. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah kepada negeri Babilonia. Sekarang negara Irak. Lut negeri Sodom tadi ya, Sodomi. Kemudian Nabi Yusuf diutus oleh Allah untuk negeri Mesir. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah untuk kaum Bani Israel yang Yahudinya. Nabi Isa diutus oleh Allah sama buat kaum Bani Israel yang kaum Nasraninya. Yahudi, Nasrani awalnya bukan agama Pak, kaum ya. Jangan salah, Nasrani Najran tempat lahir Nabi Isa di Palestina. Yahudi nama anak Nabi Yakub, Yahuda. Nabi Sulaiman diutus oleh Allah untuk penduduk negeri
Saba. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk penduduk negeri Ninawa. Ninawa. Di antara negeri-negeri yang telah Allah adakan zaman para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya yang paling bergengsi sebutan dalam Al-Quran negerinya kaum Nabi Yunus, Ninawa. Itu disebut dengan negeri beriman. 88 kata iman di Quran dikaitkan dengan pribadi individu orangnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya orang-orang beriman diwajibkan kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang beriman, wajib kamu dengan sholat Jumat bila dipanggil, bersegeralah. Itu kata iman dengan kalimat konteks ya ayyuhalladzina amanu 88 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Tapi berbeda dengan negeri Ninawanya Nabi Yunus, iman tidak kaitkan dengan teritorial wilayah negara. Makanya disebut negeri beriman. Luar biasa. Mana dalilnya? Kita lihat, coba baca Ustaz Faris surat ke-10 ayat 98 ke sana. Karena apa? Penduduknya beriman semua. Itu jawabannya. Satu pun penduduk umat Nabi Yunus tidak ada yang kafir. Semuanya beriman. Karena semua beriman Allah menyebutnya negeri yang beriman. Surat 10 98. Silakan baca ayat Bapak coba. Falau kanat qaryatun amanat. Qaryatun amanat. Falau kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Di sini diartikan penduduk, harusnya langsung kota beriman, negeri beriman. Beda dengan Al-Aqab 96 sebagai penduduk. Walau anak ahlal qura kan penduduk kan, jika penduduk negeri beriman ahlal qura tuh. Ini tidak falola karena qaryah kota atau sinonim negeri, kota amanat yang beriman, negeri beriman. Jadi kalau ditanya kaum siapa yang beriman semua, satu pun ada yang kafir. Umat Nabi Yunus alaihissalam terletak di negeri Ninawa. Jadi sektoral, hanya kaumnya saja yang diutus, tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia suku bangsa. Dalilnya surat Saba 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan tidaklah kami utus kepada Muhammad melainkan illa kaffatan linnas, untuk semua manusia. Saba 3428 lihat. Basyira wa nadhira, buat pemberi peringatan, kabar gembira dulu dengan surga, kenikmatan, yang bidadari bokal yang taatlah begitu, dan wa nadhira, dan peringatan bagi yang tidak mentaat pada Rasulullah. Tapi kata Allah, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, mayoritas manusia tidak banyak mau mengetahuinya. Nah itu. Jadi luar biasa Nabi kita itu yang kelima ya. Yang kelima. Ini dari materi ini buat pertanyaan yang dijawab ya tadi itu. Bawa acara.
Baik. Itu sudah ada 11. Baru kelima ya. Sekarang yang ke-6. Profil beliau yang ke-6 adalah diutus oleh Allah sebagai penyempurna risalah kenabian. Ada di surat Al-Maidah ayat 48, itu ayat panjang. Di tengah-tengah ayat ada kalimat wa kulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan tiap-tiap umat dengan nabinya telah aku beri syariat dan manhaj pola perjuangan. Jadi beda dari ayat ini, beda pola syariat dan pola perjuangannya. Maka disempurnakanlah oleh Rasulullah Nabi kita. Dengan diturunkannya surat Al-Maidah juga panjang, ada di akhir penghujung ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurna untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku sangat ridho, ikhlas Islam hanya sebagai agamamu ya Muhammad. Tapi ini lagi sedang viral. Seorang profesor Dr. Agus Syakur mengatakan Islam tidak pernah sempurna. Alhamdulillah. Diundang. Mungkin karena bayarannya mahal ya. Karena banyak yang ngaco. Orang pinter banyak, titel berderet, di profesor, orang Indramayu. Banyak juga video-videonya. Dulu nggak ngaco, sekarang ngaco. Masa di Ka'bah ada patung Yesus dan Bunda Maria? Masa Islam nggak pernah sempurna? Itu buktinya. Kalau belum sempurna, saya yakin Pak, Nabi Muhammad oleh Allah belum diwafatkan. Karena wafat sudah selesai dakwah beliau. Berarti bertanda indikasi sempurna. Poslet. Hah? Poslet ini. Bayarannya gede gimana? Tuh. Kalau ulama sudah main ke ini. Betul, kita harus berpolitik. Kalau nggak berpolitik nanti diisi orang jahat. Tapi kita jangan sampai terbawa arus ke brainwashing, kecuci otak kita dengan hal-hal yang nyeleneh. Jadi orang pintar banyak, tapi orang benar jarang. Yang kita butuhkan orang benar dan juga pintar. Benar dulu, baru pintar. Kalau orang pintar minterin, susah untuk dikasih ke orang benar, gampang. Makanya ayatnya surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang yang benar, bukan orang yang pintar, Pak. At-Taubah 119. Ya karena Rasulullah punya sifat di antara syidik dan jujur, benar. Jadi gitu. Itu yang berapa? Yang ke-6 ya. Diutus oleh Allah sebagai penyempurna risalah kenabian. Udah sempurna. Kalau orang mengatakan Islam nggak sempurna, itu cacat imannya. Bisa-bisa batal syahadatnya. Memang tumbuh subur di rejim sekarang, penghinaan Allah, Islam, Al-Quran, Nabinya satu persatu Allah diperlihatkan. Ada apa kan? Hancur. Kemarin si Vanessa ya. Sebelum itu kan gini doang. Naik kereta api tutut. Jadi nadanya dibuat kayak orang baca Quran, Pak. Sebelum matinya itu. Dan juga dia menghina Habib Rizik, Yuriat Rasul. Bahwa yang hamil datang pakai polisi, ya. Akan nyusul orang-orang yang menghina Allah, Rasul, Islam dan Quran. Subur, Pak. Maka dikasih istidrak oleh Allah. Ya. Ada dua pilihan dari istidrak. Apakah dia mau bertobat, masih belum ada waktu, mumpung nafas belum kerongkongan kan,
atau mungkin dia malah lalai dengan istidotnya itu. Allah ambil nyawanya dengan sekonyong-konyong. Maka berdosa orang-orang kafir ketika itu dan akan hancurkan sampai ke akar-akarnya, kata Allah. Ketika itu Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menggambarkan, Pak, kalau musuh-musuh Islam yang mati, ya, musuh-musuh Islam yang mati, yang sering mengejek, menghina Allah, Islam, Quran dan Rasulnya, ketika mati jangan sekali-kali ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada sunahnya. Nah, ucapannya alhamdulillah. Itulah yang Rasul contohkan ketika wafatnya, matinya si Abu Jahal. Baca sejarah. Malah Nabi kita bersyukur, alhamdulillah musuh Islam hancur. Sama hari ini, Pak. Ada Armando ke Abu Jahal, kalau mati alhamdulillah. Masuk si Luhut ini yang biang keladi. Alhamdulillah. Bahasa kita kan mampus loh, gitu kan, bahasa kasar Betawinya, ya kan? Qurannya ada. Surat 6 ayat 44 45 kalau baca Pak Faris. Surat 6 44 45. Itu kalimat ayat istidrak. Artinya aja boleh. 44 45. Dua ayat. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ketika Allah menghancurkan orang zalim sampai ke akar-akar, Allah mengatakan alhamdulillah. Jadi Allah puas itu, Pak. Kan kalau kita musibah kan innalillahi ucapannya, kalau mendapatkan nikmat alhamdulillah kan. Ini ketika Allah sudah menghancurkan orang-orang yang zalim sampai ke akar-akar, masa Allah alhamdulillah. Betul kan? Itu bahasa kita nggak mampus loh. Lo si SDKK susah diatur, keras kepala SDKK. Baik, itu yang berarti 7 ya? Berapa? 7. Ada yang enggak catat tuh? Baru 7. Baru 6. Ya, oke. Sekarang yang ke 7. Baik. Nabi Muhammad SAW punya profil yang ke-7. Dia diutus oleh Allah sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Surat 33. Iya. Ayat 33. Silakan yang udah ketemu baca. Ayat 40. Surat 3 ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Makanya Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, dan Muhammad sekali-kali bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Tapi apa? Walakin Rasulullah. Tapi adalah Rasul Allah, sekaligus wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Itu Pak, stempel khataman nabinya di pundak Rasul. Ini tanda. Kan ada bayi kalau lahir kan ada tanda kan?
hitam. Kalau begini pakai tompel kan, mungkin hitamnya di badan, di punggung, atau di samping pantat, atau di leher. Rasulullah tangan Nabi. Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi terakhir setelah Nabi kita, udah dipastikan Nabi itu adalah Nabi palsu alias Nabi imitasi. Dia KW. Kenapa? Kita lihat. Memang Rasulullah pernah bersabda akan datang satu zaman setelah wafatnya pun nanti itu ada tumbuh 30 para gajul pendusta. Mereka mengaku semua nabi 30. Ternyata betul. Yang cukup dikenal di seluruh dunia adalah Mirza Ghulam Ahmadiyah. Awalnya Pak Mirza Ghulam Ahmad kalau bicara biografi beliau lurus, karena ada orang yang mengagungkan, ya, ada orang yang mengagungkan, maka beliau itu jadi bangga. Kamu pantas jadi nabi. Coba lihat korelasinya ayat ada surat Shaf 61 ayat 6. Wa jaqala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. 10 Nabi Muhammad itu namanya selalu disebut ketika kita membaca sholawat dalam bacaan at-tahiyat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Allah bersalawat kepada nabinya, maksudnya kasih rahmat, ampuni. Malaikat bersalawat mendoakan. Hendaklah kalian orang-orang beriman bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kita bersalawat. Nah, ketika ini ayat turun, Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Ali bin Abi Thalib, Ja'farnya ya, bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami tentang salawat yang benar, karena ayat telah turun kepada kami agar kami bersalawat kepada Engkau. Rasul menjawab, Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maaf, ternyata dalam kitab-kitab riwayat hadis Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, itu ketika kita baca at-tahiyat salawat Nabi enggak ada kalimat sayyidinanya. Itu tambahan. Mana hukumnya? Nggak boleh dibaca dalam sholat karena sudah pakem. Solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Itu bukan pilihan Pak Syahina, tambahan, nggak boleh. Beda dengan doa iftitah. Boleh baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal, silakan. Oh, lain kita pengen yang lain. Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan. Silakan. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarak, silakan. Itu pilihan, boleh pilih. Kalau saya bukan pilihan tambahan makanya enggak boleh. Hukumnya haram, bid'ah. Kalau mau baca itu silakan di luar sholat. Tuh solusinya. Baik, yang terakhir adalah, maka Bapak kalau bicara sholawat lihat aja di YouTube 10 bacaan sholawat yang mengandung syirik dan bid'ah. Klik buka, ada ceramahnya. Uas aja ngerti, Abu Somad yang punya orang lihat dan terkenal kan ceramah. Jadi kalau bukan nggak mau nih, keluar mau pada saya gini. Kalau orang yang Pak ilmu belajar kayak gitu, kayak Ustadz saya yang di Pekayon, kepala penghulu, dia ngerti, ya kan nggak mau saya gini. Tapi kalau dia sholat dia mau saya gini. Kalau sama boleh enggak, karena kan ada contohnya. Karena dalam kajian tauhid kena itu syirik, hati-hati. La musyahidan illallah, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Karena
kalimat ilah ada 10. Jangan katakan Tuhan itu jadi hantu. Baik, yang terakhir, profil beliau adalah Nabi Muhammad diberikan hak mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Surat Yunus ayat 10. Surat 10 ayat Yunus. Surat Yunus surat 10 ayat 3. Ma min syafi'in illa min ba'di biiznihi. Tidak ada syafaat kecuali sesudah aku memberikan izin kepada Rasulullah SAW. Jadi hakikat tetap yang punya syafaat hanya Allah. Cuma Nabi Muhammad diberikan hak mandat. Makanya kita lihat SAW Nabi lain kagak ada, nggak punya. Nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baru satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 3. Nabi Syafi'i tidak membagi jenis. Syukran kasiran kepada Ustadz guru kita yang luar biasa. 11 pertanyaan sudah siap ya, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya. Oke, sebelum ditutup menyingkat waktu karena mahasiswa itu harus kritis, harus idealis. Kami persilahkan pesan dari Sohibul Bait untuk yang akhwat 1 pertanyaan, untuk yang ikhwan ataupun jamaah yang salah satunya 2 pertanyaan saja karena waktunya sudah malam. Dipersilakan. Seputar apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi. Nama saya Ahmad Sanjaya. Kebetulan saya sebagai petugas security di Masjid PTDI di kampus PTDI ini. Saya mau bertanya Pak Ustadz tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, manusia paling hebat adalah Nabi Muhammad ya kan. Tapi kemarin pernah dibahas juga bahwa Nabi Muhammad pun masih mengikuti milahnya Ibrahim. Itu gimana Pak? Iya. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditampung dulu. Satu lagi, silakan. Silakan. Ayo teman-teman. Mudah-mudahan kalau yang mahasiswa-mahasiswi mau bertanya, nilainya didoain dapat A. Kalau yang nggak nanya, ada apa-apa nggak tanggung jawab MC-nya. Ayo silakan. Yang keempat ya, yang perempuan ya. Ya. Oke. Senior semua, nggak apa-apa, udah habisin aja senior. Alhamdulillah atas waktunya. Pertanyaan saya yaitu tentang penghinaan Al-Quran. Kemarin ada pejabat kita yang Kebenaran saya Ahmad memang di antara 25 nabi itu yang saya bikin buku kajiannya cukup luas, holistik. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saya bikin buku tentang skala prioritas dakwah Rasulullah dan perjuangannya, yaitu yang 894. Nabi Ibrahim juga saya bikin buku yaitu tentang dimensi peradaban Nabi Ibrahim versus peradaban Namrud. Itu juga perjuangan beliau itu ada 20 Nabi Ibrahim. Memang 2 nabi ini yang memang paling istimewa. Baik, saya akan titik kesamaan dulu ya. Titik kesamaannya adalah 2 nabi ini sama-sama dijuluki ulul azmi. Ya, artinya nabi yang betul-betul perjuangannya sangat berat. Pertama Nabi Nuh, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa,
keempat Nabi Isa, kelima Nabi Muhammad SAW. Itu kesamaannya. Satu. Kemudian ternyata banyak perbedaannya. Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi. Bapak para nabi. Kalau Nabi Adam itu nabi pertama, jangan salah. Kalau Ibrahim bapaknya para nabi. Dari beliaulah nabi dari golongan Bani Israel atau Bani Yakub dan Bani Ismail lahir. Ada totalnya 18 nabi. Kecuali yang bukan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut. 6 nabi ini bukan dari lahirnya Nabi Ibrahim. 6 berarti 6 satunya Ibrahim biangnya, 7 berarti 18 lagi. Itulah keturunan beliau. Nah, Muhammad keturunan, otomatis milah ikuti milah Ibrahim. Yang beda lagi apa? Itu tadi titel. Ibrahim AS, Muhammad SAW gitu ya, salam. Kalau tadi bapak para nabi, Nabi Muhammad penutup nabi. Begitu. Kemudian yang berikutnya, penyempurna risalah Nabi Muhammad bukan Ibrahim. Penyempurna. Yang sama sahabat di sini Pak, artinya karena dia penyempurna, dia penutup, dia titelnya SAW. Memang ada ayat la nufarriqu baina ahadim bi rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara Rasul satu dengan yang lain, tapi dalam kenyataannya jelas. Ya. AS dengan SAW itu. Kalau yang saya lihat itu aja. Diselamatkan Nabi Ibrahim ada, banyak. Dia diselamatkan juga. Betul. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Ibrahim Hanif, Rasul juga Al-Amin. Ya. Dan Nabi yang pertama kali membangun peradaban negara Islam di antara 25 Nabi itu hanya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain belum ada. Gitu. Cuman memang musuh dalam sebuah sistem struktur itu pertama kali ada di zaman Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Kejahatan terstruktural pertama kali ada di zaman Nabi Ibrahim. Kalau sebelum itu nggak ada individu sifatnya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut. Itu mungkin hanya para itu aja pemuka-pemuka kaumnya. Tapi setelah ada raja struktur yaitu Namrud. Gitu. Jadi memang tetap bagaimanapun yang Muhammad ya, karena yang saat titelnya itu alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam. Nah dipaham ya, tetap cuman ada perbedaan, ada kesamaan. Yang milah memang ya, milah Ibrahim ya. Banyak ayat-ayatnya itu Nabi Ibrahim. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab itu ya. Jauh sekali SAW sama AS ya. Dan pertama kali negara Islam ada di zaman Muhammad, sebuah piagam undang-undang Madinah. Sebelum belum ada.